Hai Sobat Wibi Kembara. Petualangan kali ini saya berada di dalam MRT Jakarta menuju ke arah Lebak Bulus di Jakarta Selatan. Sore ini langit sangat cerah, tampak matahari masih bersinar, memancarkan semburat warna orange di langit. Pertanda matahari akan segera tenggelam di ufuk barat. Di latar depan adalah deretan toko atau ruko yang berada di sepanjang jalan Rumah Sakit Fatmawati Raya. Sebentar lagi akan tiba di stasiun Fatmawati yang berada di Jalan R.A. Kartini. Wah, ada rame-rame. Sepertinya ada pejabat pemerintah. Siapa ya? Melihat seragamnya sepertinya orang-orang dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oh, ternyata ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang sedang mengecek kondisi di lapangan di Jalan TB Simatupang yang mulai Senin 15 September hingga 19 September pada hari kerja diberlakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di sepanjang Jalan TB Simatupang. Pramono Anung sedang berbincang dengan pejabat terkait, mungkin Kepala Dinas Perhubungan serta Kepala DLLAJR Provinsi DKI Jakarta dengan latar belakang gerbang tol Fatmawati 2. Inilah kondisi lalu lintas di Jakarta Selatan yang lagi heboh, yang lagi viral. Situasi lalu lintas di Jalan R.A. Kartini pada pukul 17 atau 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Masih ramai lancar yang mengarah ke Lebak Bulus. Ini dia salah satu penyebabnya. Ternyata ada pekerjaan pembuatan trotoar dan tentu saja perbaikan saluran air atau drainase. Jadi, mengapa selalu macet parah, khususnya pada pagi hari saat warga akan menuju ke tempat kerja dan pada saat sore hari saat warga akan kembali ke rumah masing-masing. Sebenarnya Jalan TB Simatupang itu dari Simpang Susun Taman Mini atau depan Terminal Kampung Rambutan hingga ke persimpangan Jalan Fatmawati. Sedangkan dari persimpangan Fatmawati hingga ke persimpangan Lebak Bulus namanya adalah Jalan R.A. Kartini. Tetapi orang-orang lebih mengenal dengan Jalan TB Simatupang. Jalan TB Simatupang atau Jalan Simatupang adalah salah satu jalan utama di Jakarta Selatan. Nama jalan ini diambil dari nama salah satu pahlawan revolusi Indonesia, TB Simatupang. Jalan ini menghubungkan wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur di bagian selatan. Jalan ini membentang sepanjang 10,3 km dari persimpangan Simpang Susun Taman Mini hingga persimpangan Jalan Fatmawati. Jalan ini bersinggungan dengan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Selatan. Di Jalan TB Simatupang terdapat gedung Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu, Perum Perhutani, Aneka Tambang, Cilandak Town Square, dan Terminal Kampung Rambutan. Serta sekarang banyak gedung-gedung tinggi milik perusahaan swasta berupa gedung perkantoran, hotel, apartemen, dan mal yang berjejer di sepanjang jalan ini menjadikan salah satu titik kemacetan utama di daerah selatan Jakarta. Selain itu, di jalan banyak terdapat lubang galian yang membuat kondisi lalu lintas semakin padat. Pada 1 November 2021 ditemukan penggilingan tebu tua di sekitar jalan ini yang diperkirakan ada sejak abad ke-18. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Pusat Konservasi Cagar Budaya, dan Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur telah mengevakuasi objek diduga cagar budaya tersebut. Jalan ini memiliki beberapa persimpangan utama, yaitu
1. Persimpangan Jalan Fatmawati. 2. Simpang Susun Antasari menuju Jalan Pangeran Antasari dan Jalan Tol Depok Antasari. 3. Persimpangan Jalan Ampera dan Jalan Cilandak KKO. 4. Persimpangan Jalan Warung Jati Barat dan Jalan RM Harsono. 5. Persimpangan Jalan Raya Tanjung Barat dan Jalan Raya Lenteng Agung. 6. Persimpangan Jalan Raya Bogor. Dan 7. Simpang Susun Taman Mini. Jadi ada 5 persimpangan yang membuat lalu lintas berjalan tersendat karena adanya traffic light atau lampu lalu lintas. Di samping itu kondisi jalannya hanya 2 lajur yang harus menampung kendaraan bermotor yang didominasi sepeda motor. Berapa sih jumlah kendaraan yang melalui jalan TP Simatupang? Tidak ada data spesifik mengenai jumlah kendaraan bermotor yang melewati jalan TP Simatupang secara langsung. Namun berdasarkan data tahun 2021, total kendaraan bermotor di Jakarta mencapai 21,76 juta unit. Sebagian besar adalah sepeda motor. Tentunya pada tahun 2025 ini akan lebih banyak lagi. Jalan TP Simatupang adalah salah satu jalan arteri penting di Jakarta Selatan, sehingga dapat diasumsikan bahwa jumlah kendaraan yang melewatinya sangat besar, mencerminkan populasi kendaraan di Jakarta secara keseluruhan. Faktor yang memengaruhi volume kendaraan di Jalan TP Simatupang adalah karena letak geografisnya, di mana Jalan TP Simatupang merupakan jalur yang sangat strategis yang menghubungkan banyak kawasan penting dan pusat bisnis di Jakarta Selatan. Kawasan ini dianggap cuan oleh beberapa pengusaha. Pertumbuhan kendaraan di Jalan TP Simatupang juga sangat pesat sekali, didominasi oleh kendaraan sepeda motor, yang dimana diperkirakan mayoritas lalu lintas harian di Jakarta termasuk Jalan TP Simatupang didominasi oleh kendaraan roda 2. Di tengah Jalan TP Simatupang membentang Jalan Tol Lingkar Luar sisi selatan yang menghubungkan Taman Mini hingga ke arah Bintaro dan Serpong. Mengapa Jalan TP Simatupang selalu macet? Apakah karena salah desain atau karena salah konsep? Beberapa puluh tahun sebelum kawasan ini berkembang pesat seperti sekarang ini, lalu lintas kendaraan lancar sekali, baik itu saat berangkat kerja maupun saat pulang kerja. Tapi ternyata kawasan ini dianggap cuan oleh para pengusaha, sehingga banyak gedung-gedung pencakar langit yang berdiri di sepanjang Jalan TP Simatupang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini melakukan uji coba penggunaan 1 lajur paling kiri di gerbang tol Fatmawati 2 secara gratis untuk mengurai kemacetan di Jalan TP Simatupang hingga sekitar stasiun MRT Fatmawati. Uji coba gratis masuk tol ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 4. Masyarakat dari Jalan Fatmawati yang akan menuju ke Lebak Bulus selain menggunakan jalan existing dapat juga menggunakan tambahan 1 lajur paling kiri dari gerbang tol Fatmawati 2 dan tanpa dipungut biaya. Penggunaan 1 lajur di tol Fatmawati 2 diharapkan mampu mengurai kepadatan yang ke arah Lebak Bulus. Kebijakan ini tak berlaku untuk kendaraan roda 2 atau kendaraan lebih dari roda 4. Uji coba akan dilaksanakan pada hari Senin hingga Jumat, 15 hingga 19 September 2025, dari pukul 5 sore hingga pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Rekayasa lalu lintas akan berlangsung dari Simpang Susun Antasari hingga Simpang Lebak Bulus. Berikut ini penyesuaian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Ke-1, untuk menambah kapasitas jalan RA Kartini sisi selatan menuju ke arah Lebak Bulus akan dilakukan penggunaan 1 lajur di gerbang tol Fatmawati 2 secara gratis. Ruas jalan tol paling kiri akan digunakan hingga exit Lebak Bulus, hanya berlaku untuk kendaraan roda 4. Kedua, akan dilakukan penutupan akses dari lajur kiri ke lajur kanan di Jalan RA Kartini sebelum Point Square.
Lalu lintas kendaraan yang semula menggunakan akses tersebut untuk melakukan putar balik timur atau U-turn Lebak Bulus dialihkan menggunakan U-turn Ciputat Raya di depan gedung FedEx. Ketiga, akan dilakukan penutupan putaran balik di U-turn sebelum Simpang Fatmawati. Arus lalu lintas dialihkan melalui putaran balik di Simpang Susun Antasari. Keempat, untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Jalan TP Simatupang, Jalan R.H. Kartini, Dinas Perhubungan menghimbau masyarakat menggunakan jalan alternatif, serta menghimbau para pengguna jalan agar dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas dalam rekayasa di Jalan TP Simatupang kali ini. Inilah kondisi lalu lintas di depan Point Square, tepat di pintu keluar tol lingkar luar yang mengarah ke Lebak Bulus. Kondisi lalu lintas di jalan tol lingkar luar di sebelah kanan saya ini ramai lancar, sedangkan arus lalu lintas di jalan arterinya yaitu Jalan R.H. Kartini agak tersendat padat merayap. Sekarang ini pukul 18:07 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana nih menurut teman-teman, khususnya yang tinggal di Jakarta Selatan? Apakah pengaturan rekayasa lalu lintas sekarang ini efektif untuk mengurai kemacetan di Jalan TP Simatupang? Tulis tanggapan di kolom komentar. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.